never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Halo teman-teman semua, nah jadi kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Lalu kita juga akan bahas mengenai barisan dan deret geometri dan juga pastinya notasi sigma. Nah untuk yang pertama ini mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah apa sih yang dimaksud dengan barisan dan deret aritmetika ini? Nah jadi barisan aritmetika itu merupakan barisan bilangan yang beda antar sukunya itu selalu tetap. Nah misalkan kayak U1 dengan U2 itu selisihnya atau beda itu sama dengan 2, U2 dengan U3 itu selisihnya sama dengan 2, dan seterusnya akan selalu tetap teman-teman, dan itu disebut dengan barisan deret aritmetika. Nah terus gimana sih tentang barisan aritmetika itu rumusnya? Nah rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N-1B. Lalu di mana A-nya itu merupakan suku pertamanya dan B-nya itu adalah bedanya, dan UN-nya itu merupakan suku yang ke N-nya nih teman-teman. Nah kemudian ialah deret aritmetika. Deret aritmetika itu ialah jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika. Jadi untuk rumus deret aritmetika ini itu ada dua, ada Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 beda. Dengan rumus yang kedua itu ialah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah dengan UN-nya. Nah kemudian kita akan membahas mengenai contoh soalnya nih teman-teman. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang soal nomor pertama itu tentukan suku ke-15 dari barisan 3, 7, dan juga 11. Nah di sini teman-teman bisa mengecek dulu nih apakah ini merupakan barisan aritmetika atau tidak. Nah jadi kalau misalkan aritmetika itu berarti U2 dikurang U1 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4, U3 dikurang U2 sama dengan 11 dikurang 7 sama dengan 4. Nah ternyata selisihnya ini sama, berarti ini merupakan barisan aritmetika. Kemudian langsung aja teman-teman masukkan semua hal yang diketahui ke dalam rumusnya, yaitu ada U15 sama dengan 3 ditambah 15 min 1 dikali 4, dengan kita dapat nih rumusnya itu dan juga hasilnya sama dengan 59. Selanjutnya ialah nomor 2. Jumlah 30 suku pertama suatu barisan aritmetika adalah 1770 dan suku pertamanya itu adalah 12. Tentukan suku ke-30 nya berapa sih? Nah, yang diketahui itu ada N sama dengan 30, S30, ada juga suku awalnya tuh A itu sama dengan 12, dan juga yang belum diketahui itu ialah UN-nya nih atau U30-nya. Langsung saja teman-teman substitusikan semua hal yang diketahui ke dalam rumusnya. Nah, jadi untuk 15 yang tadi itu yang saya berikan warna merah itu dikali teman-teman. Jadi ada 15 dikali 12 dan 15 dikali U30. Jadi semuanya dimasukkan. Yang tadi 15 dikali 12 sama dengan 180 dan 15 dikali U30 sama dengan 15 U30. Semuanya dijumlahkan hingga hasilnya itu ialah 106. Next kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Barisan geometri itu ialah barisan bilangan yang perbandingan antara sukunya itu selalu tetap dan disebutnya itu rasio atau R. Jadi perbedaannya kalau tadi deret aritmetika itu dan barisan aritmetika itu dia itu pakainya selisih atau beda, sedangkan kalau tentang geometri ini dia tuh pakainya rasio atau perbandingan nih teman-teman. Nah oke, selanjutnya itu kita bahas mengenai deret geometri. Sebelumnya kita juga bahas dulu nih tentang rumus suku ke N itu barisan geometri. UN sama dengan ARN pangkat min 1. Dan untuk deret geometrinya itu ialah jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Untuk rumusnya itu sendiri ada Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1, dengan R itu lebih besar daripada 1, dan Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R, dengan R nya itu kurang dari 1. Dan juga ada deret geometri tahingga di mana Sn itu sama dengan A dikurang, Sn sama dengan A per 1 min R. Oke deh, lanjut kita akan bahas mengenai contoh soalnya.
Oke, di sini ada ditentukan suku ke-6 dari barisan 2, 6, dan juga 18. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau suku awalnya itu sama dengan 2, dan rasionya itu berapa sih? Nah, rasio itu bisa dilihat dari perbandingan atau rasio U2 dengan U1 sama dengan 6/2 yaitu 3. Dan U3 per U2 sama dengan 18/6 yaitu 3. Oke, berarti sama dan ini merupakan barisan geometri. Langsung saja substitusikan semua yang diketahui ke dalam rumusnya sehingga didapatkanlah jawabannya 486. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi sigma nih. Notasi sigma itu merupakan cara singkat menuliskan penjumlahan bilangan dengan pola tertentu, di mana bentuk umumnya itu ada ini dengan cara baca itu ialah jumlah dari suku UI mulai dari I sama dengan M sampai ke N. Nah, untuk contoh soalnya itu ada ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya berarti secara tidak langsung itu ini tuh sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Dan ini merupakan suatu deret barisan bilangan asli teman-teman. Nah, jadi deret bilangan-bilangan asli itu rumusnya seperti ini. Teman-teman bisa aja langsung mencari jawabannya itu menggunakan rumus deret bilangan asli. Di sini yang diketahui itu N-nya sama dengan 20, jadi 20 dikali 20 tambah 1 dibagi dengan 2, jawabannya sama dengan 210. Oke deh, next kita akan membahas soal yang kedua ini. Di sini ada soal yang seperti ini, dan teman-teman kalau melihat soal seperti ini bisa langsung dipecahin aja soalnya seperti ini. Kenapa nih? Karena ada sifat-sifat notasi sigma teman-teman, dimana itu ada N. Sigma yang seperti ini tuh bisa dipisahkan teman-teman, ada FK dan juga GK. Nah, jadi bisa dipisahkan notasi sigma FK dan juga notasi sigma yang GK, sehingga teman-teman langsung bisa memisahkan si 20 yang sigma yang 3K ini dengan 20 yang sigmanya 2 ini. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat nih ada tentang 20-nya lagi nih, nyambung dengan soal sebelumnya bahwasannya ini merupakan suatu deret bilangan asli. Jadi teman-teman bisa aja langsung kalikan 3 ini yang konstantanya dengan rumus yang deret bilangan asli, sehingga teman-teman bisa melihat bahwasannya hasilnya itu 3 dikali 210. Dan kemudian untuk sigma yang dimulai dari 1 sampai 20, 21 ini itu bisa menggunakan rumus 2 dikali 20 karena ini bilangan aslinya itu 20. Nah, jadi 2 dikali 20 sama dengan 40, sehingga bisa langsung cari aja 3 dikali 210 itu sama dengan 630 dikurang 40, jawabannya adalah ini. Oke deh, jawabannya 590. Inilah pembahasan mengenai notasi sigma. Teman-teman juga bisa menggunakan dan juga memahami sifat-sifat notasi sigma ini, ada 8 yang saya temukan. Baik, cukup sekian dari presentasi dan juga pembahasan terkait barisan dan deret aritmatika, geometri, dan juga notasi sigma. Baik, cukup sekian teman-teman semua, semoga bisa dapat dipahami. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye, sampai jumpa di konten video selanjutnya.